Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salamnya lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam saya doain bisa pergi haji. Alhamdulillahi wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya melanjutkan tausiah, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah, doanya orang yang baru pulang dari umrah Ramadan itu makbul, kata Rasulullah SAW. Saya ingin berdoa mumpung sebelum 40 hari, kata Ibnu Taimiyah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa umratan maqbula wa syai'an mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada di antara kami jamaah yang sangat rindu untuk bisa sujud di hadapan Hijr Ismail. Luluskanlah ya Allah. Ada di antara jamaah kami yang ingin sujud di hadapan Rasulullah SAW, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Raudhah. Luluskan ya Allah, mudahkan urusannya, mudahkan rezekinya, sampaikan kedua kakinya, keningnya, wajahnya di dua kota suci Mekah dan Madinah sebelum azal menjemputnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sedikit pengalaman saya membawa jamaah umrah Ramadan. Kata Rasulullah, barang siapa yang berumrah di bulan suci Ramadan sama nilainya dengan haji. Siapa yang berumrah di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, dia seperti berhaji bersamaku. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan umrah Ramadan insyaallah tahun depan. Tahun ini Saudi Arabia mengeluarkan dana kurang lebih 5 miliar untuk buka puasa saja. Jamaah 2 kali lipat lebih penuh dari biasanya, karena memang tadinya ditutup terus dibuka, jadi begitu penuh. Sholat duhur ke masjid kalau tidak jam 10 tidak kebagian tempat. Luar biasa, dan memang begitulah antusiasnya umat Islam dalam melaksanakan umrah bulan suci Ramadan. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang jamaah saya bertanya, Ustaz, saya pengen banget ini datang ke sini lagi, bagaimana caranya? Saya bilang, Bapak baca 2 surat. Yang pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Yang kedua Pak Ustaz, baca surat Tanah. Nah, jual jangan, jual jangan, jual jangan. Nah, itu insyaallah berangkat lagi, insyaallah. Nggak ada lagi cara lain selain membaca surat Tanah yang ada di rumah. Ya, udah, itu mudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuzulul Quran, apa hubungannya dengan malam Lailatul Qadar? Nuzul itu artinya turun, Quran itu artinya bacaan. Apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Ketika malaikat turun, itu diantaranya malam
17 sampai ke 10 malam yang akhir menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril turun untuk menyampaikan itu. Dan Al-Quran dimodifikasi oleh seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Ini kalau nggak ada Utsman bin Affan, Pak, kita nggak bisa baca mushaf seperti ini. Utsman mengumpulkan Al-Quran, dibantu oleh seorang sahabat sekretarisnya Rasulullah namanya Zaid bin Sabit, dibantu. Kenapa? Karena pada waktu itu hafiz-hafiz sudah pada wafat, Quran berserakan, maka dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Utsman menjadi orang yang sangat berkah hidupnya. Sampai hari ini depositonya Utsman bin Affan ada 2 triliun di Bank Saudi Arabia sampai hari ini. Dan depositonya itu bertambah 16 miliar setiap tahun. Dan dia memiliki 2 hotel yang cukup besar. Yang satu di Saudi, yang satu dekat Mekah, yang satu di Azizia. Utsman bin Affan, luar biasa. Siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu menjadi mulia, Pak. Contoh, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kalau tidak bersentuhan dengan Al-Quran, dia menjadi malaikat yang biasa saja, sama dengan yang lain. Tapi karena dia menyampaikan Quran kepada Rasulullah, dia menjadi Ruhul Kudus. Dia menjadi malaikat yang dimuliakan. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran untuk Nabi besar Muhammad SAW. Bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, Pak. Kemuliaannya diantaranya karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau tidak Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang biasanya. Dia mulia karena diturunkan Quran padanya. Nabi Muhammad juga demikian. Kemuliaan Nabi Muhammad itu terangkat karena Nabi Muhammad menerima amanah Al-Quranul Karim. Malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran, itu menjadi mulia karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Tanazzalul malaikati warruhu biizni rabbihim min kulli amr. Berita gembira buat yang lagi itikaf. Berita gembira yang buat yang lagi itikaf, dan yang belum pernah itikaf, itikaflah. Boleh 1 bulan penuh, boleh 10 hari terakhir, boleh. Atau boleh milih yang malam-malam ganjil saja, silahkan. Mana sempatnya? Lihat ayatnya. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun. Atas izin siapa? Biizni rabb, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Min kulli amr, untuk mengurusi nasib-nasibmu. Nasib siapa? Nasib orang yang itikaf. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalimat-kalimat di terakhir di belakang itu, amr itu artinya urusan, qadar, takdir. Imam Ibn Taimiyah mengatakan, bisa saja Allah merubah takdir orang yang itikaf dengan doa-doanya yang diijabah. Nah, ya, saya yakin ini wajah-wajah yang memuliakan Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu turun pada manusia? Itu Pak. Quran turun pada manusia karena manusia punya 2 dimensi. Dimensi kemuliaan, dimensi keburukan. Coba lihat di Al-Quran. Satu sisi Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu dengan terindah, sempurna, fi ahsani taqwim. Tapi di Al-A'raf 179 Allah mengatakan manusia itu ulaika kal an'am balhum adol. Manusia itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih buruk lagi dari binatang ternak. Jadi manusia itu punya 2 dimensi, Pak. Kenapa Quran diturunkan kepada manusia? Karena manusia makhluk yang mulia, tapi juga bisa terperosok pada makhluk yang buruk seperti hewan. Contoh, Bapak tahu waktu SMP dulu kita belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi 3, Pak. Yang pertama, herbivora. Herbivora itu makhluk pemakan segalanya, Pak. Pemakan apa? Tumbuhan.
buah-buahan, biji-bijian. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau herbivora dikasih sate 20 tusuk mau nggak dia? Jangankan diendus Pak, dilihat aja enggak. Tuh herbivora, makanannya cuma tumbuh-tumbuhan. Ada lagi karnivora, makannya apa? Daging, tulang. Kita bawain keredok, gado-gado, lotek, mau tidak dia? Nggak akan mau. Tapi ada jenis hewan namanya omnivora. Siapa dia? Siapa dia? Saya yang omnivora. Kita semua omnivora, pemakan segalanya, Pak. Apa aja kita makan, Pak. Daging kita makan, bakwan kita makan, mie kita makan, gado-gado kita garis, Pak. Sampai ada, Pak. Sampai ada hewan, makhluk yang disebut manusia makan kabel, Pak. Makan kabel, Pak. Dikit yang dia makan, cuma dari Surabaya sampai Pamekasan. Itu omnivora, Pak. Makanya Quran turun sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang mengikuti Al-Quran insya Allah tidak akan seperti itu. Ada gubernur, Pak, makan aspal, Pak. Makan aspal. Dikit yang dia makan, cuma dari Balaraja sampai ujung Cilegon, Pak. Setengah meter. Dikali 113 km. Nah, dia makan, Pak. Cuma laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu dikasih otak. Ketika berbicara makan aspal, makan kabel, yang dimakan bukan aspal dan kabelnya, Pak. Bahkan ada manusia makan KTP. Indonesia pernah ribut ada orang makan KTP. Ini omnivora. Karena manusia ini perlu hudal linnas, perlu petunjuk. Ada jamaah saya tanya, Ustadz, Indonesia ini paling banyak memperingati nuzulul Quran. Betul, saya bilang. Rumah saya di Meruya sini, Pak. Saabak sini rumah saya. Saya pulang dari Mekah, saya langsung ceramah nuzulul Quran. Dan itu setiap masjid nuzulul Quran. Di Indonesia peringatan nuzulul Quran dari mulai musola sampai istana. Benar apa enggak? Sampai istana. Cuma sayang hanya diperingati, Pak. Qadahu Qur'ana amamahu. Qur'annya tidak dihormati, hanya diperingati. Mau bukti enggak, Pak? Mau bukti, Pak? Ini Indonesia tidak berkah karena tidak menghormati Al-Quran. Contoh ketidakberkahannya, Pak. Indonesia ini hasil sawit nomor 2 terbesar di dunia setelah Malaysia. Penghasil sawit terbesar nomor 2 setelah Malaysia. Tapi kenapa kita susah minyak goreng? Itu masalah. Tidak berkah, Pak. Ini negara paling besar, Pak, penghasil sawit. Tapi kenapa ngantri setiap hari? Bahkan ada yang meninggal di Samarinda. Kenapa? Karena kita membelakangi Al-Quran. Contohnya bagaimana membelakangi Al-Quran? Coba kita lihat, Pak. Ada juara bulu tangkis, Pak. Juara bulu tangkis Olimpiade pulang ke Indonesia. Disambut sama RI 1 sampai RT-nya nyambut, Pak. Sampai nyambut di bandara, Pak. Bandara di blok, bandara ditutup. Sampai saya waktu itu mau keluar daerah nggak bisa lewat. Kenapa ini, ada apa? Bandara ditutup, Pak, karena ada atlet yang datang, yang juara bulu tangkis. RI 1 nyambut. Begitu pulang, Pak, hadiah, Pak, rumah, uang, miliaran semuanya, Pak. Miliaran semuanya. 2 bulan yang lalu, Pak, Hafizoh juara 1, juara dunia di Dubai. Hafizoh 30 juz, juara 1, juara umum di Dubai, mewakili Indonesia. Pulang ke Indonesia.
RT-nya juga nggak, RT-nya aja nggak jemput Pak. RT-nya Pak nggak jemput Pak. Juara badminton presiden jemput, hadiahnya luar biasa. Juara Quran di Dubai juara 1 Indonesia. Kebetulan orang Serang, Ustadz Kusyeri. Ketemu saya, Ustadz mau kemana? Saya dari Dubai Ustadz, juara, selamat ya. Ngapain? Mau nunggu Grab ini, lama bener di Grab. Pulangnya naik Grab Pak. Gak ada yang jemput. Gimana negara ini menjadi berkah Pak? Qaddahu ilan nar. Man ja'alal Qur'ana amamahu qaddahu ilal jannah, kata Rasulullah. Kalau Quran di depan kamu, hormati, qaddahu ilal jannah. Tapi kalau Quran di belakang kamu, qaddahu ilan nar, kata Rasulullah. Keberkahanmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Eis Kurniasi, seorang bocah dari Garut, hafal 15 juz Al-Qur'an. Mau ke Malaysia ikut MTQ, bapaknya nyari dana untuk ongkosnya Pak. Bapaknya nyari dana, list dana ongkosnya Pak. Nggak dapat. Padahal dia hafal 15 juz Al-Quran untuk ikut MTQ di Malaysia. Indonesia lebih menghormati juara bulu tangkis. Indonesia lebih menghormati juara motor GP daripada anak-anak kita, para ustadz, para astatiz, para hafiz Quran. Padahal di negara-negara Islam, Saudi misalnya, mereka dijamin oleh Allah hidup. Allah karim. Ini semacam saudara kita ini Pak, ini suaranya bagus tadi saya sholat Pak. Ini makhluk seperti ini harus dipelihara Pak. Ini suaranya cakep tadi, enak sekali. Mungkin kalau sholat qiyamul lail juga nggak akan ngantuk, nggak akan pegel kita ini. Beliau ini suaranya bagus sekali. Ini jenis suara yang bagus seperti ini. Ini kalau dalam bahasa Qori namanya lagunya Sikah Hamrah. Sikah Hamrah itu yang meninggi tapi punya gelombang. Cakep, bagus suaranya. Yang seperti ini harusnya diperhatikan oleh negara. Qadahu ilanna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekedar muhasabah dari saya bahwa sesungguhnya saatnya kita memuliakan Al-Qur'an. Kalau ingin mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala ke rumah kita, ke keluarga kita. Karena ketika Quran dibelakangkan oleh kita, maka keberkahan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Burung pipit terbang ke Wonogiri karena waktunya sempit, saya mohon diri. Buah mangga, buah kedondong, buah salak, buah pepaya, itu nama buah-buahan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.